Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tak lupa kepada teman-temannya berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Kurniawan dari Prodi PAI semester 3. Video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja ke materinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan kurikulum berbasis life skill. Selama ini pendidikan sekolah dasar penekanan cenderung diberikan pada pembekalan pengetahuan seolah-olah mereka semuanya akan menempuh pendidikan sampai pendidikan tinggi. Pandangan seperti ini telah menggeser dan membentuk persepsi masyarakat yang kurang meningkatkan pembentukan watak dan pembiasaan perilaku, serta penguasaan keterampilan hidup atau life skill. Padahal kenyataannya secara kelompok dari SD atau MI yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 12%. Uraian di atas menggarisbawahi bahwa pengembangan kurikulum berbasis kompetensi lebih berorientasi pada upaya penyiapan para peserta didik yang siap pakai untuk menjadi kuli di muka bumi, yakni siap dipakai di perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya. Untuk siap dipakai diperlukan special skill atau keterampilan atau keahlian khusus sesuai dengan konsentrasi studinya yang programnya dikembangkan dan melibatkan para user, kelompok atau organisasi, profesi atau stakeholder lainnya. Hanya saja persoalannya adalah apabila perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya tidak membutuhkan special skill mereka. Itu artinya mereka tidak dipakai walaupun siap dipakai. Disinilah perlunya life skill dan leader life skill agar mereka mampu menghadapi problem hidup dan kehidupannya secara wajar, mampu mengenal diri, mampu hidup secara mandiri, mampu mengelola serta memimpin dirinya untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dan peluang yang dapat mengarahkan dirinya untuk dapat menjalankan fungsinya dalam hidup di dunia ini. Karena itu, program pendidikan selayaknya tidak hanya dikembangkan dengan berbasis kompetensi, tetapi juga perlu dikembangkan dengan berbasis life skill. Kurikulum berbasis life skill dikembangkan bertolak dari kebutuhan, kemampuan, minat, dan bakat dari peserta didik itu sendiri. Kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu sebagai ide dasar dari kurikulum berbasis kompetensi merupakan bagian dari life skill, bukan satu-satunya. Dan dengan kurikulum berbasis life skill ini, peserta didik atau lulusan diharapkan dapat mengembangkan kecakapan-kecakapan untuk mau hidup dan berani menghadapi problema hidup secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif, secara menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Pengembangan kurikulum berbasis life skill bertolak dari suatu pandangan dasar bahwa pendidikan ditujukan untuk hidup, bukan untuk sekedar mencari kerja. Hidup al-hayah adalah inna al-hayah hiya al-harokah wa al-harokah, hiya al-barokah wa al-barokah, hiya al-nikmah wa al-ziyadah wa al-sa'adah. Hidup adalah bergerak atau dinamis yang dapat membawa berkah kebaikan rohani dan jasmani atau sesuatu yang mantap, kebaikan yang melimpah beraneka ragam serta kesinambungan, dan hidup yang berkah yakni hidup yang membawa nikmat atau anugerah, ganjaran, kelapangan, rizki, dan lain sebagainya, nilai tambahan dan kebahagiaan. Model pengembangan kurikulum berbasis life skill. Life skill dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 1. General life skill yang mencakup A. Persoalan personal skill atau self awareness yang mencakup penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, anggota masyarakat, dan warga negara.
menyadari kelebihan dan kekurangan yang serta mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepadanya, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. B. Thinking skill yang mencakup informasi sharing skill atau kecakapan menggali dan menemukan informasi, information processing and decision making skill atau kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan. Creative problem solving skill atau kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. C. Social skill yang mencakup kecakapan komunikasi dengan empati, kecakapan bekerja sama atau collaboration skill. 2. Specific skill yang mencakup A. Academic skill atau kemampuan berpikir ilmiah yang mencakup antara lain identifikasi variabel, merumuskan hipotesis, melaksanakan penelitian. B. Vocational skill atau kecakapan vokasional atau keterampilan kejuruan, yakni keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang terdapat di lingkungan atau masyarakatnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, antara general life skill dan specific life skill tidak terpisah secara eksklusif, tetapi merupakan suatu kesatuan yang terjadi pada tindakan individu yang melibatkan aspek mental, emosional, dan intelektual. Dan sekian pembahasan dari saya, dan kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.